Ini cerita nyata dari seorang mahasiswi semester 3 di sebuah universitas negeri di Jawa Barat. Saat kejadian ini berlangsung, dia tinggal di asrama kampus karena lokasi rumahnya yang cukup jauh dari kota. Asrama ini sudah lama berdiri, bahkan kata senior-seniornya Dira, bangunan itu adalah salah satu bangunan pertama yang dibangun bersamaan dengan gedung rektorat. Letaknya agak ke belakang, dekat dengan kebun kampus yang jarang dipakai dan sebagian sudah ditumbuhi semak tinggi. Asrama mereka terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 untuk mahasiswa baru dan lantai 2 biasanya diisi oleh mahasiswa yang sudah lebih dari 1 semester. Dira menempati kamar di lantai 1 bersama 2 temannya, namanya Dinda dan Rika, sejak awal kuliah. Kamar mereka biasa saja, tapi nyaman. Namun, karena saat itu sedang ada renovasi pipa air di lantai 1, mereka terpaksa dipindahkan sementara ke lantai 2, tepatnya ke kamar paling pojok yang jendelanya langsung menghadap ke kebun belakang. Dan sejujurnya, Dira sudah sering dengar cerita dari kakak tingkat soal kamar itu punya penjaga. Ada yang bilang pernah melihat sosok perempuan berdiri di balik tirai jendela, ada juga yang mengaku mendengar suara ketukan dari luar jendela padahal kamar itu berada di lantai 2 dan langsung menghadap kebun yang tak mungkin bisa dijangkau siapapun dari luar. Tapi ya, namanya juga cerita kampus, dan Dira pun anggap itu cuma buat nakut-nakutin anak baru. Pada saat harinya mereka pindah ke kamar itu, cuacanya sedang mendung. Angin kencang bertiup membuat ranting pohon bergesek-gesek satu sama lain, menambah kesan horor yang entah kenapa terasa lebih nyata saat itu. Kamar itu berbeda dari kamar-kamar lainnya. Cat dindingnya sedikit mengelupas, bau lembab tercium sejak pertama kali mereka buka pintunya. Tirai jendelanya berwarna krem kusam, dan jendelanya sendiri agak sulit dibuka. Mereka bertiga sempat bercanda soal itu. Mungkin jendelanya malas dibuka karena udah terlalu lama ngeliat pemandangan serem, kata Rika sambil tertawa kecil. Malam pertama mereka di kamar itu masih terasa normal, meski mereka agak susah tidur karena suasana yang benar-benar berbeda dari kamar sebelumnya. Tapi karena lelah seharian pindahan dan kuliah, akhirnya mereka tertidur juga. Tidak ada kejadian aneh, hanya suara-suara serangga malam dan angin yang terus menerpa jendela. Malam kedua mulai terasa tidak biasa. Sekitar jam 2 dini hari, hari berikutnya berjalan cukup biasa. Mereka tetap pergi kuliah seperti biasa, meskipun masing-masing dari mereka terlihat lebih diam dari biasanya. Dira pun tahu, Dinda dan Rika juga belum bisa lupa kejadian semalam. Saat malam tiba, mereka mencoba untuk tidak membicarakan apapun tentang jendela itu. Mereka bahkan memutuskan untuk menyalakan lampu kecil di sudut kamar agar tidak terlalu gelap. Sekitar pukul 11 malam, mereka mulai merasa mengantuk. Mereka tidur seperti biasa, berdoa lebih panjang dari biasanya. Tapi entah kenapa, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dira terbangun lagi sekitar jam 2. Entah karena angin malam atau karena perasaan tidak enak yang tiba-tiba datang begitu saja. Kali ini, Dira mendengar suara seperti sesuatu menyentuh kaca jendela. Bukan langkah kaki, tapi seperti kuku atau benda keras yang menggores perlahan. Dira menggenggam selimut erat-erat. Suaranya pelan, tapi cukup jelas di tengah keheningan malam. Dinda tampaknya juga mendengarnya. Dira bisa melihat matanya terbuka, menatapnya dari kasurnya. "Itu dari jendela lagi," bisik Dinda. Dira hanya bisa mengangguk. Rika yang berada di tengah kami tampaknya masih tidur atau pura-pura tidur. Mereka menunggu dalam diam. Gorisan itu terdengar lagi, lalu disusul suara pelan seperti seseorang bergumam. Tidak jelas apa yang dikatakan, tapi suaranya menyeramkan, seolah ada seseorang berdiri tepat di luar jendela, membisikkan sesuatu ke dalam kamar. Akhirnya, Dira memberanikan diri bangun, mengambil senter kecil dari dalam laci, dan menyinari ke arah tirai. Tidak ada yang terlihat, tapi aku jelas melihat bayangan melintas, seperti sosok tubuhku. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap pekat, tak ada bulan, dan suara jangkrik pun seperti tertelan malam. Mereka bertiga, Dira, Dinda, dan Rika, tidak banyak bicara setelah kejadian semalam. Entah karena takut, atau karena otak mereka belum bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu mereka sepakat, malam ini harus tidur bareng di satu kasur. Rika yang biasanya cuek, sekarang diam.
Dinda malah sibuk merapal doa sejak habis maghrib. Dira sendiri berusaha tetap tenang walau dalam hati mulai goyah. Ada sesuatu di kamar ini, dan sepertinya ia mulai memperhatikan mereka lebih dekat. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Lampu kamar mereka biarkan menyala redup. Rasa kantuk tidak datang, padahal badan lelah. Mata mereka bertiga sama-sama terbuka, menatap langit-langit, saling diam. Hawa dingin mendadak menyusup, padahal jendela dan pintu semua tertutup. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Saat Atu mencoba memejamkan mata, suara itu kembali terdengar. Langkah kaki pelan, berat, menyeret, seperti seseorang yang berjalan di atas kerikil. Tapi kami di lantai 2. Dan di luar jendela itu hanya kebun kosong. Kami semua serentak menahan nafas. Suara itu berhenti tepat di bawah jendela. "Jangan lihat," bisik Dinda lirih, seperti membaca pikiranku yang ingin mengintip. Tapi saat itu, entah kenapa tubuhku bergerak sendiri. Pelan-pelan, Dira menoleh ke arah tirai. Cahaya remang dari luar menyorot sedikit ke sela-sela kain. Dan di baliknya, samar, ada bayangan. Tinggi, diam, tak bergerak. Tapi yang membuatku membeku, bayangan itu seperti berdiri menempel di kaca. Tidak mungkin, itu lantai 2, tidak ada pijakan. Jantungku berdegup makin kencang. Dira menutup mata dan membalikan badan ke arah teman-teman Dinda dan Rika. Namun saat Dira berbalik, Dira melihat ekspresi Dinda dan Rika sudah berubah. Mereka pucat. Bibir Dinda bergetar. Kita bertiga baru aja mimpi yang sama," katanya. Dira langsung terduduk. "Mimpi?" tanya Dira. Mereka mengangguk bersamaan. Mereka saling bertukar cerita. Dan benar, isi mimpinya persis. Mereka bertiga berada di kamar ini, tapi semuanya gelap. Di tengah-tengah kamar, ada sosok wanita berbaju putih berdiri membelakangi mereka. Rambut panjangnya menjuntai, menutupi punggung. Mereka tidak bisa bergerak, seperti lumpuh. Wanita itu berbisik, tapi mereka bertiga bisa dengar dengan jelas.